anugerah. Kita sudah memperoleh suatu pengharapan yang Tuhan nyatakan. Pagi hari ini kami mau menyembah Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang layak kami sembah. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama tinggikan Dia. Mari angkat tangan kita, katakan ku tinggikan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Aku mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Dia, oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya.
Sungguh indah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah kebutuhan kami Tuhan. Engkaulah nafas hidup kami. Kami gak bisa jauh dari Engkau Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur padamu. Terima kasih. Engkau Allah yang setia. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat rancanganmu yang terindah bagi kami. Kami mau turut kehendak-Mu Tuhan, menjadi seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau tetap setia bersama dengan Engkau Tuhan. Engkaulah sahabatku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah
setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya yakin saudara semua senantiasa berada dalam kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Meskipun kita belum bisa bertemu secara langsung, beribadah bersama-sama, tetapi saya yakin secara roh Tuhan hadir dalam setiap rumah tangga kita. Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita, umatnya yang hatinya rindu untuk mencari wajah Tuhan, untuk bersekutu, untuk merenungkan firman-Nya. Pada kesempatan ini saya mengajak saudara untuk membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, saya akan bacakan dari ayat yang ke-44. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Kalau kita membaca kitab-kitab Injil, kita membaca kitab Kisah Para Rasul, kita akan menemukan sebuah narasi bagaimana Kristus setelah kebangkitannya, ia berulang kali menjumpai murid-muridnya. Ia berulang kali menyatakan kepada mereka, tentu ada tujuan Tuhan. Yesus bisa saja setelah ia bangkit dari kematian, ia langsung naik ke surga dalam tubuh kemuliaannya. Tetapi kitab suci mencatat, kitab suci merekam beberapa peristiwa perjumpaan Kristus dengan murid-muridnya. Tentu ada tujuan, karena Allah tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Dalam bertindak, dalam melakukan sesuatu, pasti ada tujuan ilahi. Dan dengan demikian juga ketika Yesus bangkit dari kematian dan ia menyatakan dirinya hidup kepada murid-muridnya, ada tujuan ilahi. Saya merenungkan, saya mempelajari, minimal ada 3 tujuan Kristus ketika ia menyatakan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama, untuk membuktikan bahwa ia hidup, untuk membuktikan bahwa ia bangkit dari kematian, dan ini menjadi bukti yang tidak terbantahkan akan kebenaran Kristus, menjadi bukti yang tidak terbantahkan akan firman-firmannya yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Saya teringat pernyataan seorang apologet yang terkenal yang bernama C.S. Lewis. Ia menyatakan demikian, apakah bukti yang tertinggi dari kebenaran Kristus itu sendiri? Ia katakan bukti yang tidak terbantahkan dari Kristus adalah kebangkitannya dari kematian. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, maka kita boleh meragukan ajaran-ajaran Kristus, kita boleh tidak percaya dengan Yesus Kristus. Tetapi kebangkitannya yang disaksikan bukan hanya oleh segelintir orang, tetapi oleh banyak orang. Bahkan kitab suci merekam, mencatat ketika Yesus naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang, sekitar 500 orang. Dan itu menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa Yesus memang bangkit dari kematian, bahwa ia memang benar dalam segala sabda-sabdanya,
dalam segala apa yang diajarkan, dalam segala apa yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Kalau ia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, kita boleh meragukan semua sabda-sabdanya itu. Tetapi karena dia bangkit dari kematian, dan ia buktikan kebangkitannya itu dengan menyatakan diri pada murid-muridnya, maka kita boleh mempercayai, bahkan kita harus mempercayai tanpa ragu akan firman-firmannya, karena dia buktikan firmannya benar ketika ia bangkit dari kematian. Yang kedua, apa tujuan Kristus ketika ia menjumpai murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian? Kristus ingin memulihkan iman mereka. Kita tahu, dikisahkan dalam kitab-kitab Injil, iman murid-muridnya mulai tumbang, mulai goyah. Mereka mulai meragukan iman mereka kepada guru mereka, yang mereka harapkan adalah pemimpin besar, yang mereka harapkan menjadi Raja Mesias. Tetapi ketika guru mereka seolah-olah tidak berdaya, ketika ditangkap, ketika disiksa, dan berakhir kematian di atas kayu salib, yang mereka saat itu belum menyadari bahwa semua itu terjadi untuk menjalankan, untuk mengerjakan karya keselamatan bagi umat manusia. Mereka belum memahami. Mereka berpikir, guru sudah kalah, pengharapan kita sudah tiada. Dan akhirnya mereka mulai berpikir untuk kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Aku dulu nelayan, kini aku akan kembali menjadi seorang nelayan. Mungkin aku dulu pemungut cukai, aku akan kembali menjadi pemungut cukai. Tetapi Yesus yang tahu keberadaan murid-muridnya, ia datang mencari mereka, ia memulihkan iman mereka. Thomas yang sudah bimbang, yang sudah tidak lagi percaya, Yesus menjumpai Thomas secara pribadi. Bahkan ia berkata, Thomas, mari kau cucukkan tanganmu ke tanganku ini, ke lukaku yang ada di lambungku ini, dan jangan engkau tidak lagi percaya. Dan Thomas mengeluarkan pernyataan teragung di sepanjang zaman. Ia berkata, My Lord and my God, ya Tuhanku dan ilahku. Thomas akhirnya mengakui siapa gurunya, ya, satu-satunya Tuhan yang benar yang hadir di tengah-tengah umatnya. Yesus memulihkan satu persatu iman Petrus, iman Maria Magdalena, iman murid-muridnya yang lain dipulihkan. Ketika Yesus bangkit dari kematian, ia mencari mereka, ia menjumpai mereka, ia memegang tangan mereka kembali, ia memberi kembali motivasi kepada mereka untuk mereka memiliki pengharapan kepada Dia sebagai satu-satunya sumber pengharapan yang sejati. Tetapi yang ketiga, apa tujuan Kristus ketika ia bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada murid-muridnya? Yesus ingin mengingatkan mereka kepada visi, kepada tujuan panggilan Allah atas hidup mereka sejak semula. Yang ketika Yesus mati, mereka sudah mulai lupa. Mereka tidak lagi ingat. Nah, kerap kali kita juga lakukan hal yang sama. Dan kita harus jujur, Kristus memanggil murid-muridnya bukan hanya untuk percaya, diselamatkan, dan menjadi bagian dalam kerajaannya, tetapi juga untuk sebuah visi besar, untuk mereka menjadi penjala manusia, untuk menjadi kepanjangan tangan Kristus, menyampaikan berita sukacita, kabar keselamatan, bahwa Sang Mesias Juru Selamat itu sudah menyelamatkan aku, sudah mengubah hidupku, dan Dia juga rindu untuk mengubah hidupmu. Mereka mulai lupa itu, dan kerap kali kita sebagai murid-muridnya juga lupa akan hal itu. Kerap kali kita hanya mau sudah diselamatkan, aku sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah, tetapi kita lupa panggilan Allah dalam hidup kita. Bukan hanya kau diselamatkan, bukan hanya kau menjadi anak-anak Allah, bukan hanya kau masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi kau juga harus menjadi saksiku. Kau juga menjadi bagian dari karya Tuhan, bagian dari kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan berita sukacita ini,
berita pendamaian ini, bahwa Tuhan ingin berdamai dengan manusia. Allah ingin kembali memulihkan relasi antara Dia dan manusia yang sudah rusak setelah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Dan ini akan menjadi penekanan renungan firman Tuhan pada minggu ini. Hari-hari ini kita sedang memperingati kebangkitan Kristus dari kematian. Bagaimana kebangkitan Kristus dari kematian dan kenaikannya ke surga, maksud saya. Kita peringati bahwa Ia bukan hanya bangkit, tetapi kemudian Ia naik ke surga. Karena itu renungan firman Tuhan pada minggu ini saya beri judul Kristus yang memanggil dan mengutus gerejanya. Kristus yang mengutus dan melengkapi gerejanya. Dia bukan hanya memanggil, tetapi Ia juga mengutus. Tetapi sebelum Ia mengutus, Ia melengkapi gerejanya. Mari kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Saya mengajak saudara kembali membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mari kita sambung di dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada bagian pertama dalam renungan ini, kita harus ingat bahwa Kristus, Ia mengutus gerejanya. Kristus mengutus gerejanya. Artinya apa? Artinya kita bukan hanya dipanggil untuk percaya. Kita bukan hanya dipanggil untuk diberkati, untuk menerima keselamatan. Kita menikmati segala kebaikan Allah dalam hidup kita. Tetapi Tuhan punya tujuan dalam panggilannya atas hidup kita, bahwa Ia mau mengutus kita. Ia mau kita menjadi kepanjangan tangan Allah untuk kita menyampaikan kabar baik. Saya teringat kisah panggilan Abraham, bapak leluhur iman kita, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Saya rindu untuk membacakan ayat ini dalam Kejadian pasal yang ke-12. Dalam Kejadian pasal yang ke-12, saya akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dengan perikop Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah panggilan Allah kepada Abraham. Tuhan berfirman, pergilah, keluarlah. Keluar dari mana? Keluar dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Ini menggambarkan keluar dari hidup yang lama, keluar dari kegelapan menuju terang, keluar dari kebinasan menuju kehidupan. Itulah panggilan gereja. Dikatakan dalam surat Petrus, kita dipanggil dari gelap menuju terangnya yang ajaib, dipanggil dari pola hidup yang lama, dipanggil dari kebinasaan menuju kehidupan, untuk menerima berkat, untuk mengalami kebaikan Allah, untuk mengalami kesetiaan Tuhan. Tetapi bukan hanya itu panggilannya dalam hidup kita. Tadi dikatakan di dalam ayat yang kedua, dan engkau hai Abraham akan menjadi berkat, dan engkau hai Abraham akan menjadi berkat bagi kaum di muka bumi ini. Ini adalah nubuat
untuk Abraham tentang keturunannya, yakni Sang Mesias. Mesias secara lahiriah, secara jasmaniah itu dinubuatkan sebagai keturunan Abraham. Karena itu dalam Injil Matius pasal pertama, di sana dinyatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Mesias, keselamatan itu berasal dari benih keturunan Abraham dan Daud. Ini nubuat. Tuhan memanggil Abraham bukan hanya untuk diberkati. Tuhan memanggil saudara percaya bukan hanya untuk menerima berkat, tetapi untuk mengutus saudara pada akhirnya menjadi kepanjangan tangan Allah, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyatakan kebenaran ilahi melalui hidup kita. Anda jangan salah memahami, Anda jangan salah menafsirkan. Dipanggil, diutus Tuhan bukan berarti Anda jadi misionaris ke tempat pedalaman. Setiap orang dipanggil dalam talenta dan karunia-Nya masing-masing, tetapi pada intinya semua orang percaya itu punya panggilan untuk menjadi saksi, diutus oleh Allah, menyatakan kebaikan Allah, menyatakan kasih Allah, menyatakan kebenaran Allah di dalam kehidupan mereka. Dan jangan kita lupa, kita terlena dengan berkat Tuhan, kita terlena dengan segala sesuatu yang sudah dikaruniakan Tuhan dalam hidup kita, sampai-sampai kita lupa bahwa Tuhan telah mengutus gerejanya. Tadi kita baca dalam Injil Matius pasal 28, pergilah engkau. Jangan hanya kau nikmati keselamatan itu sendiri, tetapi pergilah engkau, jadilah engkau saksi dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan sosial pertemanan kita. Kita bisa menjadi saksi Tuhan. Apalagi di tengah-tengah kondisi keadaan yang seperti ini, kita menjadi saksi kebaikan Allah. Kita menyaksikan akan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita melalui diri kita. Seperti yang pernah saya sampaikan di dalam program Mana Surgawi dengan tema alami dan saksikan. Tentu saudara harus mengalami dulu, seperti Abraham mengalami kebaikan Tuhan dan ia menyaksikan melalui kehidupannya. Saudara mengalami kebaikan Allah, saudara mengalami kesetiaan Tuhan, dan saudara saksikan pada orang lain. Aku sudah mengalami kebaikan Tuhan, aku sudah mengalami kesetiaan Tuhan, aku mengalami akan kuasa Allah yang ajaib, dan aku saksikan kepada engkau supaya engkau pun mengalami kebaikan Tuhan. Dan pada akhirnya mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini Kristus melalui kenaikannya ke surga, ada message, ada pesan. Adalah Kristus yang mengutus gerejanya. Mengutus gerejanya artinya kita harus ingat sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil percaya ada visi dalam hidupmu, ada tujuan ilahi. Jangan kita lupakan. Tujuan ilahi bukan sekedar aku percaya, aku diberkati, aku masuk surga, aku menikmati segala kebaikan Tuhan, tetapi ada tujuan ilahi untuk kita menyatakan kasih Tuhan, untuk kita menyampaikan kabar baik melalui kehidupan kita, di tokomu, di kantormu, di sekolahmu, di kampusmu mungkin. Itulah ladang misimu, itulah tempat engkau menyatakan kebaikan Tuhan kepada mereka yang belum mengalami kasih Kristus di dalam hidup mereka. Alami, saksikan terlebih dulu melalui hidup saudara. Kalau saudara belum pernah dan tidak merasakan kebaikan Tuhan, saudara harus mengalami terlebih dulu. Ingatlah, alamilah. Jangan pernah lupakan kebaikannya, dan jangan pernah lupakan visi tujuan ilahi Tuhan dalam hidupmu. Bicara Kristus yang mengutus gerejanya, bukan hanya Kristus yang punya visi, Kristus yang punya tujuan dalam hidup kita, tetapi berbicara juga tentang kepercayaan Allah di dalam hidupmu, kepercayaan Allah dalam hidup saya. Tuhan bisa secara pribadi yang menghampiri setiap orang untuk menyatakan dirinya, seperti ketika ia nyatakan diri kepada Saulus. Tidak ada seorang pun yang berani menginjili Saulus. Ini suatu pengecualian, tidak ada seorang pun yang berani menginjili Saulus pada waktu itu. Tetapi Tuhan dengan kuat kuasanya, dengan caranya,
yang menyatakan dirinya kepada Saulus. Tetapi ia juga memakai gerejanya, yang memakai orang-orang percaya. Dan ini sungguh anugerah yang luar biasa. Kita akan merasa bangga kan kalau kita menjadi mitra bisnis dari sebuah perusahaan yang besar. Kita dipercaya menjadi distributor, kita dipercaya dalam hal kerjasama dengan mereka. Kita bangga banget kita dipercaya. Tetapi kerap kali kita kurang bangga, kita kurang memiliki sukacita yang besar. Betapa aku dipercaya oleh Allah untuk menjadi rekan kerjanya dalam menyampaikan kabar baik, dalam menyampaikan kasih sukacita ilahi yang sudah kita alami kepada mereka yang harus mengalaminya. Karena itu ingatlah, bicara Kristus yang mengutus gerejanya, itu bicara kepercayaan Allah. Jaga kepercayaan itu. Mari kita jalankan dengan baik kepercayaan itu. Selama kita hidup, tidak ada banyak waktu yang kita miliki. Lewat setiap talenta apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupmu, mari kita kerjakan dengan setia. Jangan sampai kita menjadi hamba yang jahat, hamba yang tidak setia, yang sudah dipercayakan sekian-sekian talenta, tetapi kita tidak mengembangkan, kita tidak menjalankan, kita tidak menjaga kepercayaan Tuhan itu dalam hidup kita. Anda dipercaya untuk menjadi saksi kebesaran Tuhan. Mari kerjakan, mari nyatakan melalui kehidupan kita akan kebaikan Tuhan, akan pribadi Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Yang kedua, kenaikan Kristus yang kita peringati beberapa hari yang lalu bukan hanya bicara Kristus yang mengutus gerejanya, tetapi juga bermakna Kristus yang melengkapi gerejanya. Kalau kita baca dalam Lukas pasal yang ke-24, Injil Lukas pasal yang ke-24, Lukas 24 ayat yang ke-49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kristus bukan hanya mengutus, pergi, tetapi ia memperlengkapi gerejanya. Gerejanya saudara dan saya, ia memperlengkapi. Ia tahu kita lemah, ia tahu kita tidak berdaya. Yang digambarkan dalam kitab suci, aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Berbahaya. Di dalam dunia yang jahat ini, kita bisa terseret arus. Di dalam dunia yang jahat ini, kita bisa mengalami penderitaan aniaya. Dan Kristus tahu betul itu. Karena itu ia melengkapi gerejanya. Mula-mula murid-muridnya, rasul-rasulnya pada waktu itu. Ia berkata, nantikanlah, aku akan mengirimkan apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu Roh Kudus. Kristus melengkapi gerejanya dengan cara ia mengaruniakan Roh Kudusnya. Pada waktu Yesus berkata ini, Roh Kudus belum dicurahkan, tetapi melalui kenaikan Kristus ke surga, Roh Kudus dicurahkan dalam peristiwa Pentakosta. Kini Roh Kudus sudah dicurahkan ke dalam hidup, ke dalam hati setiap orang percaya. Yang kita sudah percaya, Anda dibaptis, berarti Anda sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dengan lain kata, di dalam hidupmu ada Roh Kudus, dan engkau adalah bait Allah di mana Roh Kudus tinggal berdiam. Dan kita bersyukur Tuhan tidak mengutus kita seperti seorang komandan jenderal mengutus prajuritnya ke tengah medan perang tanpa dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap. Tuhan mengutus gerejanya, mengutus saudara di tengah-tengah dunia ini, memperlengkapi kita dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Bagaimana kita mengalami kuasa Roh Kudus? Kuasa Roh Kudus bukan hanya bicara sesuatu yang bersifat supranatural, adikodrati, mujizat, kesembuhan, bukan. Dan itu juga meliputi, dan kita percaya kalau Tuhan menghendaki berkarya akan hal itu dalam hidup kita, itu akan dikerjakannya. Tetapi kuasa Roh Kudus juga meliputi ketabahan, kekuatan, ketekunan, kesetiaan. Sesuatu yang secara manusia kita tidak memiliki semua itu dan terbatas. Tetapi melalui Roh Kudus yang sudah dikaruniakan dalam hidup kita
kita yang bergantung everyday, setiap hari kepada Tuhan, maka kuasanya akan bekerja di dalam hidupmu, sehingga kau akan dimampukan untuk hidup di dalam kebenarannya. Kau akan dimampukan untuk hidup menjadi saksi-saksinya. Karena itu mari kita sediakan wadah itu, sediakan tempat yang seluas-luasnya, ruang yang luas dalam hidup kita untuk Roh Kudus hadir dan berkarya. Roh yang memberdayakan hidup kita melalui ketaatan dan penyerahan diri kita serta iman kepada firman-Nya. Melalui hal-hal itulah Roh Kudus yang sudah dicurahkan Tuhan ada dalam hidup kita. Ia akan memberdayakan kita gerejanya, sehingga kita dimampukan menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tabah, yang tekun, setia. Sehingga di tengah-tengah tantangan, kesulitan, apapun yang mungkin sedang kita alami hari-hari ini, kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidupmu, yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata, tetapi kau bisa merasakan dan kau menikmati kuasa dan kasih-Nya. Karena itu bersyukur, Kristus bukan hanya mengutus gerejanya, tetapi yang melengkapi gerejanya dengan Roh Kudus. Kita hanya harus menyediakan wadah untuk Roh Kudus memberdayakan hidup kita melalui ketaatan kepada firman-Nya. Karena Roh Kudus, saya katakan, Roh Kudus, saya katakan sekali lagi, tidak akan bekerja di luar firman Tuhan. Roh Kudus dan firman-Nya itu berjalan seiring. Tidak mungkin orang mengaku penuh Roh Kudus, penuh karunia Roh Kudus, tapi ia hidup di luar firman-Nya. Roh Kudus tidak akan berkarya terus-menerus dalam diri orang itu. Bisa saja ia disesatkan. Bukan Roh Kudus lagi yang bekerja, tetapi roh jahat. Yang Roh Kudus hanya bekerja menurut kebenaran firman-Nya. Sepanjang kita terus hidup dalam ketaatan dan penyerahan diri, penuh iman kepada Allah, bergantung penuh, hidup dalam persekutuan dengan Kristus, maka Roh Kudus itu akan memberdayakan hidup kita, sehingga kita dimampukan menjadi saksinya. Renungan firman Tuhan minggu ini mengingatkan kita kembali melalui kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga, bahwa ia Kristus yang mengutus gerejanya, bahwa ia Kristus yang memperlengkapi gerejanya. Kiranya saudara diingatkan akan visi Tuhan, akan tujuan ilahi dalam panggilannya atas hidup setiap kita. Jangan khawatir akan hidupmu, masa depanmu, hari-hari sedang kau jalani. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berjalanlah di dalam firman-Nya, hiduplah dalam penyerahan diri, lakukan apa yang bisa saudara lakukan, dan yakinlah akan kesetiaan Allah, di mana kenaikannya ke surga itu juga mengandung janji akan kedatangannya kedua kali untuk menjemput gerejanya. Kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Karena itu di akhir renungan firman Tuhan pada minggu ini, saya katakan, saya ingatkan bukan hanya kepada saudara, tetapi kepada diri saya. Mari kita setia, setia sampai akhir. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Hamba sudah sampaikan ya Tuhan. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus berbicara lebih jauh kepada umat-Mu, membuka pikiran mereka sehingga mereka semakin mengerti akan tujuan ilahi dalam hidup mereka. Bahwa kami bukan hanya dipanggil untuk diselamatkan, tetapi kami dipanggil ya Tuhan untuk kami juga menyaksikan kebaikan kasih Allah di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Engkau tidak mengutus kami tanpa perlengkapan. Engkau melengkapi kami gereja dengan kuasa Roh Kudus, Roh yang tidak terbatas, yang luar biasa itu ya Tuhan, yang bekerja dengan kuat kuasanya yang dahsyat itu dalam hidup kami. Sejauh mana kami mau mempercayakan diri kami kepadamu, untuk kami taat pada firman-Mu, hidup dalam penyerahan diri. Dan kami yakin ya Tuhan, melalui semua itu Roh Kudus yang memberdayakan hidup kami akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan seluruh umat-Mu, domba-domba gembala-Mu ya Tuhan. Kiranya pemeliharaan-Mu nyata atas setiap mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Pegang mereka dengan tangan-Mu yang kuat, yang tidak pernah meninggalkan mereka ya Tuhan. Hamba mengangkat tangan, menaikkan doa berkat. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga turun ke atasmu melimpah-limpah mulai saat ini
sampai Maranatha. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.